Om Aji sejak kapan Om terjun ke dunia burung Om? Ya sebenarnya belum lamanya. Kenapa saya bilang belum lama? Dari teman-teman yang lain termasuknya saya paling pemula kayaknya loh. Akhir 2010 saya baru terjun ke dunia lomba burung. Sebelumnya ya cuma piara-piara aja sih. Langganan Om? Ya hanya didasari rasa suka. Tapi ketika datang ke Laber, kok saya mulai tertarik untuk ikut lomba. Itu dari awal apa Om dulunya Om? Saya lomba dari awal pertama ciblek malah. Ciblek, tapi begitu saya naik, ciblek saya bisa menjadi fenomenal. Dalam artian fenomenal apa? Ketika naiknya ciblek gunung, saya sudah bisa jual seharga 10 juta. Ciblek gunung. Tahun berapa Om? Tahun 2011. Terus akhirnya tertarik ke burung besar, kacer. Nah, pada waktu itu saya ditawari teman kacer seharga 1.500.000. Saya beli dan ternyata cocok. Saya kasih nama Jawa Tingkir, dada hitam. Kalau di sini dada hitam katanya untuk juara kan susah, Pandang sebelah mata Om? ya dipandang sebelah mata. Ternyata di saya bisa juara, sampai lomba besar pun bisa juara. Tapi kan seperti apa itu kiat-kiatnya? Kalau kacer hitam saya biasanya kan dikalahkan, katanya speednya kalah sama kacer dada putih, kemudian volumenya. Tapi saya dapat kacer hitam yang volumenya bagus, speednya juga rapat, dan saya mastery sama kolibi waktu itu. Jadi dia sangat ngerol. Tak bawa Laber lomba ternyata bisa juara 1 juga. Akhirnya ada yang tertarik dari luar pulau malah. Akhirnya tak jual. Itu mengerti seperti apa Om orang luar pulau lewat jaringan relasinya seperti apa? Dulu waktu luar pulau itu saya waktu itu naikkan ke YouTube, ternyata ada yang suka. Terus komunikasi lewat handphone. Waktu itu belum ada BlackBerry Messenger, masih paling lewat Yahoo Messenger. Lewat situ komunikasi dan akhirnya deal. Terus dapat lagi namanya Lindu Haji. Lindu Haji malah saya cuma beli seharga 500.000. Seharga 500.000 saya rawat. Pertama kali saya bawa lapang nggak bunyi sama sekali. Kan bingung. Terus saya rawat lagi, saya bawa lapang lagi. Saya buka kodong sampai dia mau bunyi. Di kandang ternyata bisa juara 1. Terus kuncinya udah ketemu, harus dibuka kodong, nggak boleh di kodong. Di lapangan buka kodong, ya akhirnya bisa bertahan di tahta juara. Dan akhirnya dibeli sama teman Jakarta. Terus berikutnya satu lagi yang fenomenal. Nah ini yang membuat orang itu tahu saya, terutama pemain besar, itu namanya Tomcat. Kacer juga. Sejarahnya seperti apa Om? Kalau cerita sejarah kacer Tomcat ini sangat lucu. Jadinya gini, kacer itu dibawa ke pasar, pasar Purbalingga namanya, pasar hewan. Waktu itu dikejar-kejar sama orang, sama kicomania juga. Harganya jauh lebih tinggi, ternyata tidak dikasihkan. Saya tahu burung itu bagus, terus tiba-tiba dibawa ke rumah saya. Orangnya cuma minta harga 600.000 rupiah. Murah berapa ya? Akhirnya saya bayar, saya rawat. Begitu saya jalankan di lapangan langsung nancep. Kepala mendongak ke belakang, ekornya buka lebar seperti kipas, ngerol full sampai
habis waktunya. Itu kiat-kiat merawatnya seperti apa Om? Merawat apa? Memoles burung murah kemudian bisa laku ya besar itu seperti apa? Paling kita lihat karakter masing-masing. Dari berbagai burung saya itu beda perawatan. Ada yang harus diumbar, ada yang tidak harus diumbar, ada yang saya jemur dengan keropong. Itu lihat dari karakter burungnya. Kalau lingwaji itu harus diumbar. Kemudian satu lagi yang tidak diumbar itu jaka tingkir. Jaka tingkir itu enggak pakai umbar-umbaran, cuma harus jemur sampai jam 1 siang. Tomcat itu perlakuannya berbeda dengan yang lain. Dia hidupnya di umbaran 24 jam di umbaran. Hari dong? Ya, setiap hari. Ketika mau lomba baru dicabut. Harus dicabut. Berarti intinya memahami karakter dulu ya? Pahami karakter burung dulu, maunya seperti apa. Tapi untuk memahami karakter burung kita harus mencoba lebih dari 2 kali. Sampai sekarang saya belum, dalam kurun waktu berarti sekitar 2 tahun saya vakum di kacar. Terus akhirnya saya beli murai batu. Sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang saya sudah punya yang namanya Marlena. Itu karakter hampir sama dengan Tomcat, kerjanya juga hampir sama, cuma ini vokalnya lebih kencang. Marlena? Iya, gayanya sama. Mudah-mudahan cuma karena burung muda, jadi saya belum berani genjot seperti burung-burung yang sudah tua. Lombanya pun baru 1 kali dalam 1 bulan. Dan alhamdulillah sudah sering juara 1 lagi. Dulu kan Om, spesialis kacer Om. Ya. Itu sekarang kan apa? Kelihatannya kok di kediaman banyak murai Om. Itu sejarahnya seperti apa Om? Kok bisa sampai ke murai Om? Ya pada dasarnya sih saya ke semua burung suka. Cuma saya lebih terfokus pada burung-burung fighter. Karena kekosongan kacer, saya akhirnya beli murai batu. Pertama kali beli murai batu itu seharga 6.000 atau 6 juta rupiah. Nah, burung itu burung prestasi juga dan ekor hitam. Saya beli seharga 6 juta, saya rawat, ternyata bisa meraih juara 1 udah lebih dari 50 kali. Itu yang namanya siapa Om? Itu namanya Kama Tantra. Kama Tantra? Ya. Itu awalnya dari mana Om? Sejarahnya Om? Burung itu awalnya dari pemiliknya itu orang Bobotsari. Bobotsari teman juga. Padahal burung itu sudah ditawar mahal tapi tidak dikasihkan. Tak rembuki sama saya, cuma dibayar 6 juta rupiah. Selain Kama Tantra Om? Selain Kama Tantra, saya pegang burung dari temen namanya Mr. Billy Kebumen. Mungkin sudah nggak asing kalau di kelas murai. Saya pegang punyanya Billy itu ada beberapa. Yang paling sekarang yang menjadi idola di murai yaitu Raja Negro. Ekor hitam juga Om? Ekor hitam juga. Setelah saya pegang, saya poles, sekarang pun di ibu kota dia bisa meraih juara 1. Terus di event apa Om itu Om? Pertama di Jokowi Cup itu meraih juara 1 2 kali dan juara 2. Kemudian yang terbaru adalah di Imlek Cup. Itu dapat juara 1 dan juara 2. Kemudian di Valentine. Di Valentine kita juara 2. Tahun berapa tuh Valentine? Valentine tahun 2015. Oh, kemarin itu. Ya, Imlek Cup pun tahun 2015. Itu keistimewaannya apa Om? Nek menurut Bidan Om? Kalau Raja Negro. Raja Negro itu keistimewaannya banyak sebenarnya. Tapi yang paling istimewa adalah membawakan lagunya itu sangat panjang dengan power yang begitu kencang. Kemudian gayanya yang seperti orang sujud.
Kalau rawatannya Om? Kalau rawatannya sebenarnya hampir sama dengan murai-murai lain dan hampir sama mungkin dengan teman-teman kicomania yang lain. Saya paling pakai jangkrik pagi hari. Itu kita kasih jangkrik 5-7. Kita jemur. Setelah kita jemur jam 11 langsung saya masukkan ke umbaran. Kemudian sore hari kita kasih jangkrik 7 dan kroto. Pagi hari masukkan ke kandang biasa, kasih jangkrik 5 atau sampai 7. Kemudian jemur sebentar, mandikan, jemur lagi. Begitu seterusnya berulang-ulang. Kalau Om, umbaran perlu nggak Om? Untuk Raja Negro perlu umbaran, cuma dia tidak kita suruh lari. Hanya dia lari sendiri di umbaran. Teman kicomania merawat burung factor dalam satu rumah katanya susah dan katanya juga tabu dan tidak boleh. Kok Om bisa Om? Rahasianya apa Om? Sebenarnya burung itu kan hampir sama memiliki sifat seperti manusia. Dalam artian seperti manusia seperti apa? Ketika terbiasa dengan burung-burung yang sama, baik ketemu ataupun mendengar, mungkin pertama atau begitu baru datang mereka akan saling tarik-tarikan. Tapi ketika sudah terbiasa, mereka pun akan seperti biasa. Ibaratnya begini, kita sama manusia ketika bergaul dengan orang belum begitu kenal, kita akan seperti memasang kekuatan. Tapi nanti ketika sudah kenal, kita akan bisa berbagi kekuatan. Kan seperti itu. Sama aja dengan burung sebenarnya. Tapi jangan lupa trik yang paling manjur adalah burung juga memiliki perasaan. Burung kita ajak komunikasi. Itu yang terpenting sebenarnya. Jika burung saya murai di sebelahnya ada kucing, kenapa mereka tidak taruh?